Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru buat kita melangkah di sepanjang hari ini. Judul firman Tuhan adalah hope atau pengharapan. Kalau Bapak Ibu bisa mengingat kembali bahwa saya dalam setiap renungan kebenaran firman Tuhan banyak berbicara tentang pengharapan. Karena sungguh pengharapan ini perlu kita miliki dan perlu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Penulis kitab Ibrani mengatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Dalam gambaran firman Tuhan, pengharapan berhubungan erat dengan iman. Nah, pengharapanlah yang akan mengarahkan fokus dan energi kita. Nah, bagi orang percaya, pengharapan adalah pengetahuan yang mengubahkan hidup kita agar menjadi lebih baik sebagaimana kita percaya akan janjinya dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Hal ini menunjukkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rancangan Allah bagi hidup kita mendatangkan kebaikan dan bukan kecelakaan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Ada dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Nah, mari kita pelajari arti dari pengharapan. Contoh yang akan kita ambil seorang tokoh dari firman Tuhan, ya, dari Alkitab itu sendiri. Nah, Alkitab penuh dengan kisah manusia yang berharap pada janji Tuhan. Abraham menjadi contoh nyata bagi setiap kita orang percaya. Saat Abraham berumur 75 tahun, Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit. Dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, Abraham mendengar firman ini dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Nah, di balik kepercayaan Abraham ini dalam Ibrani pasal 6 ayat ke-15 menjelaskan bahwa Abraham harus menanti selama 25 tahun sampai ia melihat penggenapan dari apa yang ia harapkan. Dan selama jangka waktu itu Abraham tetap percaya kepada Tuhan, sumber pengharapan itu, sampai ia melihat janji itu menjadi nyata. Nah, kita dapat melihat bahwa pengharapan yang dimiliki Abraham bukan karena kemampuannya sendiri, namun telah berakar dalam keyakinannya akan Tuhan yang tak berubah dan janjinya yang bernilai kekal. Ya, janji Tuhan yang bernilai kekal. Nah, penulis kitab Ibrani menjelaskan Tuhan juga menginginkan agar kita dikuatkan melalui karakter Abraham dan pengharapannya di dalam Dia. Ya, di dalam Tuhan. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dan pada kenyataannya kitab ini menjelaskan pengharapan ini sebagai jangkar atau sauh bagi jiwa, sebuah pengharapan yang pasti dan dengan setia akan digenapi dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19a. Hilangnya pengharapan. Nah, apa yang dapat menyebabkan harapan kita hilang? Nah, biasanya hal ini disebabkan karena kita berharap pada hal yang salah. Sangat mudah bagi kita untuk berharap pada hal yang salah. Sangat mudah untuk menempatkan pengharapan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Apa yang dapat kita lihat, kita pegang dan rasakan. Segala hal ini dapat kita kontrol. Namun Tuhan berkata bahwa kerajaannya tidak berasal dari dunia ini. Dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-36. Pada kenyataannya segala hal di dunia ini tidak menyediakan dasar yang kuat bagi hidup kita. Nah, itu tercatat dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Jadi hanya jika kita melihat kepada dasar kehidupan yang teguh, yaitu Yesus Kristus, kita akan menemukan pengharapan yang dapat
menjadi jangkar atau sau bagi jiwa kita. Nah, semua ini bermula dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jika kita belum dilahirkan kembali, pengharapan yang kita miliki bisa salah tempat. Nah, jika kita kehilangan pengharapan saat ini, pertimbangkanlah di mana pengharapan utama kita sebenarnya sedang dilandaskan. Jika bukan di dalam Yesus, datanglah padanya untuk menemukan pengharapan baru bagi hidup kita. Nah, Yesus menawarkan pengharapannya secara cuma-cuma kepada setiap orang yang dengan rela datang padanya, mengakui segala dosa mereka dan percaya pada keselamatannya untuk hidup yang kekal. Ya, aku adalah kebangkitan dan hidup. Nah, Yesus berkata demikian. Kemudian barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, tertulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 25-26a. Jadi, bagaimana kita membangun dasar pengharapan kita? Nah, meskipun telah mengenal Yesus sebagai juru selamat, kita masih tetap dapat kehilangan pengharapan. Dari kitab Amsal kita belajar harapan yang tertunda menyedihkan hati. Amsal 13 ayat yang ke-12. Saat harapan kita tertunda, kita dapat dikalahkan dengan rasa putus asa yang mendalam. Nah, jadi bagaimana Abraham dapat melaluinya? Bagaimana dia dapat tetap berharap selama 2 dekade lebih? Lihatlah pada hubungan Abraham dengan Tuhan. Abraham adalah sahabatnya Tuhan. Ya, dalam 2 Tawarik. Ya, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Kemudian Abraham juga adalah hambanya Tuhan. Kejadian 26 ayat yang ke-24, dan yang terakhir adalah Abraham taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pun dapat melakukan hal yang sama. Nah, berikut ini adalah 4 langkah praktis yang dapat kita ambil untuk membangun dasar pengharapan kita yang dapat kita bawa dalam menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, tundukkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari pengharapan kita. Datanglah padanya dengan rendah hati dan ia akan memperbaharui kita. Yang kedua, perkuat iman kita. Ingatlah akan janji Tuhan yang telah tergenapi sebelumnya untuk memperbarui pengharapan kita. Tuhan telah menyediakan bukti tertulis bagaimana tak terhitungnya pengharapan yang ia sediakan bagi orang percaya di masa yang lalu. Lihatlah kepada keajaiban pekerjaannya untuk memperbarui pengharapan kita. Dan yang ketiga, percaya pada waktunya Tuhan. Terkadang Tuhan menjawab doa kita dan memenuhi harapan kita dengan cepat. Di waktu yang lain, dengan otoritas keilahiannya yang menyertainya, Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu. Ingatlah, melalui iman dan kesabaranlah pengharapan Abraham digenapi. Dan yang terakhir, bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Meskipun berat rasanya untuk bersukacita saat kita sedang berada dalam masa penantian akan penggenapan dari apa yang kita harapkan, sukacita memungkinkan Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita pada saat kita tak mampu melihat jalan Tuhan yang sesungguhnya. Pengharapan jenis ini akan membuat hati kita dimurnikan dalam peleburan akan penantian dan terkadang penuh dengan penderitaan namun tidak mengecewakan. Jadi sebagai kesimpulan, apakah kita sedang kehilangan pengharapan pagi hari ini? Kita akan mendapat kembali harapan yang hilang dengan pertolongan Yesus. Jadi saat ini berbaliklah kepada sumber pengharapan itu dan tenanglah di dalam Dia. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dan bersyukur buat berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat berkat kebenaran firman-Mu, sekali lagi mengingatkan kami untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami semakin hari bertumbuh menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, semakin berhikmat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu, dan pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang mengambil alih apapun yang kami sentuh oleh tangan kami, apapun dimanapun kaki kami melangkah, semuanya dibuat berhasil. Keluarga kami,
pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan Yesus yang memberkati negara kami Indonesia, kota Malang ini. Tuhan Yesus juga yang memberkati umat-umat-Mu semua, hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.